Lah kadang raja ini kan sudah terlampau cinta dengan wanita itu, anak daripada saudarinya, dalam riwayat saudarinya ada mengatakan anak bibinya itu yang cantik sekali itu. Masalahnya ibu daripada putri itu adalah orang yang paling bermusuhan dengan Nabi Yahya. Ibunya itu adalah wanita yang paling bermusuhan dengan Yahya, tidak suka dengan dakwahnya Nabi Yahya. Kemudian akhirnya terdengarlah bahwa raja akan menikah dengan orang yang tidak boleh dalam syariat Yahya dinikahi. Ketika itu Nabi Isa bin Maryam memerintahkan Yahya untuk mengajari Hawariyun, para sahabat-sahabat Isa ibn Maryam. Lah salah satu fatwa yang difatwakan oleh Yahya kepada Hawariyun itu, tidak boleh menikah dengan seorang wanita yang masih ada hubungan kerabat seperti Raja Herodia ini dengan wanita tadi. Menyebarlah fatwa Nabi Yahya ini dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, sampailah ke istana. Dan ingat, Nabi Yahya itu punya pengaruh. Dia seorang orator. Kalau dia ceramah itu terpengaruh manusia banyak. Jadi ketika mendengar fatwa seperti itu, raja marah gitu ya. Bagaimanapun fatwa itu mengganggu istana. Artinya bahwa istana terganggu dengan fatwa itu. Akhirnya kemudian suatu ketika wanita itu karena takut tidak jadi nikah dengan raja, maka sang ibu dari wanita yang hendak dinikahi raja itu disuruh menghantarkan khamar kepada raja untuk diminum. Maka Herodia pun meminum khamar, maboklah. Ketika mabok itulah ibunya mengatakan kepada anak putrinya, berdandanlah dengan dandanan yang paling cantik, lewatlah di hadapan raja. Akhirnya dia pun dandan dengan dandan cantik. Raja lagi mabok, kemudian lihat wanita yang dicintainya tiba-tiba lewat dengan dandan yang paling cantik, makin gila dia. Gila kuadrat namanya. Udah gila-gila lagi, gila di atas gila ya. Maka akhirnya dikejarnya wanita itu dan mengatakan, ayo nikah sekarang, ayo nikah sekarang gitu ya. Tetapi wanita ini sudah dibisikin oleh ibu yang kafir ini dan mengatakan, kalau raja menghendaki supaya cepat nikah, maka katakan kepada sang raja, maharnya kepala Yahya, maharnya kepala Nabi Yahya. Subhanallah ya. Akhirnya kemudian ketika wanita itu ngomong sama raja, kau boleh menikahi diriku, tapi saya minta maharnya kepala Nabi Yahya. Raja ini kan bagaimanapun masih menghormati, karena terkadang dia pun minta fatwa kepada Nabi Yahya. Makanya dia mengatakan kepada wanita itu, janganlah minta yang itu. Kalau kau minta emas saya kasih, minta istana saya kasih, minta harta saya kasih, mau apa saja, tapi jangan itu. Tapi wanita itu mengatakan, tidak, itu mahar saya. Dengan sebab itulah akhirnya Herodia ini, Raja Herodia ini mengutus pasukan untuk menangkap Yahya dan memenggal kepalanya. Diutus pasukan besar. Lah Yahya sedang mengajar di masjid. Hawariyun, orang-orang Isa bin Maryam, sahabat-sahabat Isa bin Maryam, tiba-tiba masjid dikepung. Akhirnya Nabi Yahya pun dijemput dari mihrabnya, kemudian dipenggal kepalanya, dipisahkan dengan badannya. Celakanya lagi, badannya dikirim kepada bapaknya Zakaria. Zakaria masih hidup, tapi anaknya sudah mati. Coba perasaan orang tua. Tiba-tiba dikirim jasad anaknya, kemudian kepalanya diletakkan di bejana emas, kemudian dikirim ke istana. Gimana perasaan Zakaria selaku bapak? Tahu-tahu ada jasad anaknya di situ ya. Akhirnya kepala Nabi Yahya ini diletakkan di bejana emas, dikirim ke istana. Ketika melihat kepala Yahya di bejana emas, wanita fajirah, wanita baghi ini tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Subhanallah. Al jaza min jinsil amal, ikhwan. Jazaul ihsan ilal ihsan, jazaus sayyiati ila sayyi'ah. Balasan keburukan itu akan ditimpakan keburukan yang sama. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an, apakah kalian mengira, am hasibtum apakah kami mengira annallaha ghafilan amma ya'malu zalimun? Allah itu zalim, Allah lalai dari orang-orang yang melakukan kezaliman? Tidak, Allah tidak pernah lalai dari kezaliman manusia. Maka ketika kepala Yahya itu betul-betul dihadapkan kepada raja sebagai maharnya,
Allah gempakan istana, bergetar istana itu, datang gempa. Kemudian gempa ini membelah bumi. Kita lihat kan di negeri kita saja ada gempa yang buminya terbelah tuh. Tiba-tiba istana itu terbelah tuh. Lah ketika itu wanita di mana dialah otak pembunuhan itu terperosok ke dalam lubang itu. Subhanallah. Tiba-tiba kemudian buminya merapat lagi, kemudian berusaha sampai ke kepala sampai sini, berusaha ditarik ke atas, tidak bisa. Karena daripada kemudian terkubur semuanya, akhirnya kemudian raja pun memerintahkan prajurit untuk memenggal kepalanya. Minimalnya tersisa kepalanya, badannya masuk amblas ke dalam tanah. Lihat sebagaimana dia memerintahkan Nabi Yahya dipenggal kepalanya, terpaksa pun dia dipenggal kepalanya. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Ini satu pendapat bahwa kematian Yahya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Yahya meninggal dunia itu, kila dikatakan bahwa Herodus atau Herodia ini, ada yang mengatakan kalau dari kan Raja Herodia ini cerita Herodus, raja sebelumnya. Jadi Herodus ini karena zamanu Yahya alaihi salatu wassalam malikun yud'a Herodus. Dulu di zaman Nabi Yahya ada seorang raja yang dipanggil dengan sebutan Herodus. Wa kana lahu ibnatu baghiyin ismuha Uzail. Ismuha Azbil. Mana ini? Bisa dibaca Uzbil, Azbil, itulah nama perempuannya. Jadi ibnatu baghi. Jadi Herodus ini punya berzinah dengan seorang wanita, lahir anak perempuan, namanya ibnatul baghi. Anak perempuan ini setelah besar tertarik pula dengan Nabi Yahya, karena Yahya itu kan orangnya tampan gitu ya, orangnya cerdas. Jadi wanita ini, anak daripada Herodus ini, tertarik dengan Nabi Yahya. Akhirnya setiap hari dia datang kepadanya, digodanya Yahya itu, terus digoda, tapi Yahya selalu menghindar, tidak mau, karena Yahya itu disifatkan dalam Al-Quran wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin, kan itu ya. Dia sayyid, dia akan pemimpin yang tangguh. Kemudian hasur, hasur itu artinya afif, yang menjaga kehormatannya. Wa nabiyan, dan dia seorang nabi, dan juga termasuk orang-orang saleh gitu ya. Jadi Nabi Zakaria menghindar, tidak mau, digoda apapun dia nggak mau. Kalau posisi Nabi Yahya diganti dengan antum, sebentar aja kelepek-kelepek antum ya. Karena yang menggoda perempuan cantik, anak raja lagi ya. Tetapi Yahya berusaha menjaga kehormatannya, didekati wanita itu tidak mau. Karena itulah akhirnya dia ngadu kepada bapaknya, marah bapaknya Herodus ini. Karena marah itulah akhirnya dia dendam kepada Yahya, diutuslah pasukan, disuruh dipenggal kepalanya. Subhanallah. Lah ketika itulah dua riwayat yang menyebutkan kematian Nabi Yahya.